Selamat datang di channel Saham Cuan, tempat kita belajar bersama memahami dunia saham, keuangan, dan investasi. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda. Dan seperti biasa, pastikan Anda sudah melakukan riset pribadi sebelum mengambil keputusan apapun di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam, menyeluruh dan mendetil tentang salah satu perusahaan yang menarik perhatian para investor karena kiprahnya di sektor maritim dan energi nasional. Perusahaan ini adalah PT Hampos Maritim Internasional Tbk dengan kode saham HUMI. Video ini dibuat pada tanggal 16 Oktober 2025 berdasarkan data keuangan hingga kuartal kedua tahun 2025 atas permintaan dari Ed Gina, Chef Fitri. Terima kasih telah merekomendasikan saham ini untuk kita bahas bersama. Kita akan mengulas dari berbagai sisi, mulai dari 1. Profil dan struktur bisnis HUMI, termasuk bagaimana perusahaan ini menjalankan usahanya di sektor maritim dan energi. 2. Analisa fundamental mendalam berdasarkan laporan keuangan terbaru untuk melihat kesehatan bisnisnya. 3. Analisa teknikal. Kita akan meninjau struktur harga, support resistance, hingga momentum tren saham HUMI di tahun 2025. 4. Analisa bandarologi, yaitu pembacaan aktivitas market maker, akumulasi dan distribusi saham HUMI di pasar. Dan tentu saja, resiko, katalis, serta potensi valuasi ke depan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir karena kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana menilai perusahaan berbasis aset besar seperti HUMI dan bagaimana membaca pergerakan saham yang dikendalikan oleh kombinasi antara faktor fundamental dan aktivitas pelaku besar di pasar. Profil perusahaan dan struktur bisnis. Hampos Maritim Internasional Tbk atau HUMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim dan transportasi energi, khususnya di segmen penyewaan kapal dan layanan pendukung kegiatan kelautan. Bidang usaha utama yang dijalankan HUMI melalui entitas anak meliputi penyewaan kapal pengangkut gas alam cair atau LNG, jasa angkutan BBM, crude oil, bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai termasuk transportasi awak kapal, supply vessel, dan anchor handling. Penyediaan floating storage regasification unit atau FSRU, yaitu kapal terapung yang berfungsi sebagai unit penyimpanan dan regasifikasi LNG. Jasa pelatihan dan manajemen awak kapal yang mendukung operasi industri pelayaran profesional. Artinya, HUMI bukan sekedar perusahaan pelayaran biasa. HUMI berada di jantung distribusi energi nasional, berperan membawa LNG, minyak dan bahan kimia dari sumber produksi ke terminal konsumsi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan skala ini, HUMI menjadi pemain penting di rantai pasok energi Indonesia. Proses bisnis HUMI secara umum berjalani melalui beberapa tahap penting. 1. HUMI menganalisa kebutuhan kapal dari klien besar seperti PLN, PGN, Pertamina, atau terminal LNG. 2. Calon klien mengeluarkan RPP, baik untuk time charter maupun spot charter. 3. HUMI mengajukan proposal harga dan teknis berdasarkan kapasitas kapal yang dimiliki. 4. Setelah kontrak disepakati, HUMI mengoperasikan kapal, mengatur kru, pemeliharaan, dan keselamatan operasional. Divisi Business Development HUMI terus memonitor peluang baru, termasuk dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL yang diterbitkan ESDM setiap tahun. Dari sinilah HUMI mengetahui lokasi proyek-proyek LNG baru yang berpotensi menjadi klien. Jadi, model bisnis HUMI menggabungkan kemampuan teknis, relasi industri energi, serta portofolio aset kapal besar. Anak perusahaan dan struktur grup. Salah satu kekuatan besar HUMI ada pada struktur entitas anak usahanya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 15 anak usaha aktif yang masing-masing berperan di lini bisnis berbeda. Beberapa di antaranya antara lain, PT Hutamas Transkencana dengan aset 143 miliar rupiah fokus di sewa kapal, PT Baraga Alamsari di jasa angkutan laut, PT GTS Internasional Tbk salah satu anak terbesar dengan aset 109 miliar rupiah,
PT Permata Katplustiwa Regas dan PT Anoa Sulawesi Regas berfokus di perdagangan dan investasi gas. PT AMCS Internasional dan PT ETSI Hutama Maritim yang menangani pelatihan dan manajemen awak kapal. Dengan struktur seperti ini, HUMI tidak hanya memiliki sumber pendapatan dari penyewaan kapal, tapi juga dari pelatihan, manajemen kapal, regasifikasi, dan perdagangan energi. Struktur ini memberikan diversifikasi vertikal dari pelatihan kru hingga pengoperasian FSRO. Namun, sisi lain dari struktur ini adalah kompleksitas konsolidasi keuangan dan potensi efisiensi antar entitas yang belum optimal. Dari sisi kepemilikan, saham HUMI dikuasai oleh PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk dengan kepemilikan 76,5% atau 13,81 miliar saham, masyarakat non-warkat 15,44%, dan PT Harisma Nusantara Timur sekitar 8%. Artinya, kontrol manajemen sangat terpusat, sementara free float terendah hanya sekitar 15%. Dampaknya likuiditas di pasar sahamnya bisa berfluktuasi tajam tergantung pada aksi pemegang besar atau bandar. Analisa fundamental pendapatan dan profit. Sekarang, mari kita masuk ke inti. Analisa laporan keuangan. Kinerja HUMI sampai kuartal kedua tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang cukup sehat. Pendapatan TTM, trailing 12 month, 2.167 miliar rupiah. Laba kotor, gross profit 539 miliar rupiah. EBITDA 673 miliar rupiah. Laba bersih net income 183 miliar rupiah. Dengan pendapatan yang naik dari 1.623 miliar rupiah di tahun 2023 ke 1.267 miliar rupiah di tahun 2025, HUMI mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 33% dalam 2 tahun. Namun, laba bersihnya relatif stabil di kisaran 180 sampai 190 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa walaupun revenue naik, margin laba bersih tidak banyak berubah. Kemungkinan karena kenaikan biaya operasional atau beban bunga. Gross margin sekitar 23%, net margin 56%. Level ini cukup wajar untuk sektor maritim. Tapi tantangan ke depan adalah bagaimana HUMI meningkatkan efisiensi agar pertumbuhan pendapatan benar-benar meningkatkan laba bersih. Neraca dan solvabilitas. Dari sisi neraca, HUMI memiliki profil keuangan yang cukup sehat. Total aset 5.318 miliar rupiah, total kewajiban 2.433 miliar rupiah, ekuitas 2.520 miliar rupiah, kas 744 miliar rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas debt to equity sekitar 0,71, sementara utang jangka panjang terhadap ekuitas 0,55, menandakan struktur permodalan konservatif. Interest coverage ratio 2,5 kali, artinya laba operasi masih mampu menutupi bunga tapi tidak terlalu longgar. Jika pendapatan turun, kemampuan bayar bunga bisa tertekan. Admin Z-score 3,07 menunjukkan bahwa HUMI masih di zona aman dari resiko gagal bayar. Dengan aset berbentuk kapal, pelabuhan, dan fasilitas pelatihan, wajar jika total aset tinggi, tapi ini juga berarti depresiasi besar tiap tahun. Itu sebabnya investor HUMI perlu memonitor nilai buku per saham yang kini di 139, sementara harga saham hanya 118, diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Arus kas dan investasi. Perusahaan pelayaran yang sehat bisa dilihat dari arus kas operasi, bukan sekedar laba akuntansi. HUMI menunjukkan performa solid di sini. Cash from operations 619 miliar rupiah. Belanja modal capex 405 miliar rupiah. Free cash flow 214 miliar rupiah. Artinya, setelah membayar semua biaya operasional dan belanja investasi, HUMI masih punya sisa kas positif. Ini sinyal manajemen kas yang baik. Capex tinggi biasanya digunakan untuk perawatan kapal, pembelian armada baru, atau upgrade SRO. Dengan arus kas operasi yang positif, HUMI bisa mendanai ekspansi tanpa harus menambah banyak udang. Rasio dan valuasi pasar. Sekarang, kita masuk ke rasio-rasio penting yang sering digunakan investor. Price to earning PTM 11,66, price to book 0,84, EV per EBITDA 5,27, earning yield 8,58%. Rasio PS 11,66 sedikit di atas median IHSG 8,01 tapi PB 0,84 menandakan valuasi di bawah nilai buku. Biasanya menjadi tanda under value bagi investor nilai.
EV per EBITDA 5,27 juga rendah, artinya harga pasar masih menarik dibanding pendapatan operasional sebelum depresiasi. Dividen HUMI kecil tapi stabil, Rp100 per saham dengan payout ratio hanya 11%. Yield 0,85% bukan yang besar tapi konsisten. Dari sisi valuasi, harga 118 mati di bawah nilai bukunya. Jika perusahaan mempertahankan alus kas positif dan menurunkan leverage, potensi rating valuasi ke atas terbuka. Untuk analisa teknikal dan bandologi saham bisa didapat setelah Anda bergabung pada channel saham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami dari tim Saham Cuan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam cuan dari channel Saham Cuan.